Halo semuanya, kembali lagi di channel Zoles Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan komparasikan Yamaha NMAX terbaru 2024 dengan versi yang sebelumnya. Kira-kira mana sih yang lebih baik dari kedua versi ini? Oke, jadi ini dia teman-teman penampakan dari Yamaha NMAX generasi yang sebelumnya. Ini adalah NMAX tipe S dan di sebelahnya adalah Yamaha NMAX terbaru 2024. Ini adalah tipe Neo S, jadi sudah sama-sama smart key atau keyless ya, baik itu yang versi lama ataupun yang versi terbaru 2024. Oke, kita akan bandingkan dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi untuk yang versi lamanya, di bagian tengah terdapat visor atau windscreen warnanya semuk seperti ini. Ukurannya lebar namun tidak terlalu tinggi ya. Nah, untuk dudukan plat nomor tepat berada di depan windscreen-nya menggunakan bahan besi. Nah, penampakan dari windscreen atau windshield-nya seperti ini. Sedangkan untuk yang versi terbarunya, nah jika kita lihat untuk windscreen-nya di sini dia tidak terlalu lebar seperti yang versi lama, tapi ukurannya lebih tinggi teman-teman. Nah, dia lebih tinggi menjulang ke atas seperti ini. Untuk dudukan plat nomornya juga tepat berada di depan windscreen atau windshield-nya. Untuk desainnya berbeda ya. Jadi yang versi terbaru dia melengkung di bagian bawah dan posisinya pun dia lebih naik ke atas. Nah, ini yang versi baru, sedangkan ini yang versi lama. Untuk yang versi lama dia runcing atau lancip turun ke bawah menyesuaikan desain daripada headlampnya teman-teman. Nah, untuk headlampnya sendiri di versi yang lama, nah dia seperti mata menjadi satu reflektornya, tapi dia terpisah antara bagian kiri dan kanan. Di bagian tengahnya terdapat seperti alis ya, warna silver. Reflektornya warnanya smoke, jadi kesannya garang dan agresif. Untuk yang versi lama seperti ini penampakan dari pencahayaannya. Untuk sennya posisinya ada di bagian bawah sini teman-teman, masih bohlam biasa. Nah, jadi di bagian headlamp sudah LED, sennya masih bohlam dan tidak ada DRL ya di versi lama. Sedangkan di versi baru jika kita lihat, nah ada penyegaran di bagian pencahayaan. Jadi untuk headlampnya sekarang tampilannya menurut saya terkesan lebih garang dan semakin agresif. Jadi ada dua titik proyektor di bagian atas dan bagian bawah. Nah, seperti ini. Dua, kemudian di bagian kanan kirinya ini digunakan untuk DRL warna putih. Nah, untuk yang terbaru sekarang sennya tidak lagi di bagian fairing atau bagian sayap ya, melainkan menjadi satu dengan reflektor headlampnya. Nah, seperti ini. Jadi dia nempel desainnya dan sudah LED. Nah, jadi ada pembaruan yang awalnya bohlam sekarang sudah full LED teman-teman. Nah, untuk yang versi baru di bagian bawah sini plastik kasar. Nah, seperti ini warnanya hitam ya, desainnya melengkung-melengkung, kemudian ada beberapa lekukan-lekukan seperti ini. Jadi memang kesannya terlihat sangat agresif. Ini untuk yang versi baru, sedangkan ini yang versi lama. Untuk yang versi lamanya dia full plastik halus hingga ke bagian bawahnya ya. Nah, kita akan lihat full dari bagian depan perbandingannya kurang lebih seperti ini antara NMAX 2024 atau versi baru dengan yang versi lama. Jadi menurut kalian dari bagian depan garang yang mana nih? Yang lama atau yang baru? Kalau saya lebih suka yang baru ya. Kesannya terkesan garang dan agresif desainnya. Nah, lanjut di bagian samping. Jika kita lihat dari bagian samping seperti ini. Jadi untuk yang versi lama ini terlihat lebih besar atau lebih tebal teman-teman di area sininya. Dia besar, polos. Kemudian untuk yang versi barunya dia lebih ramping. Nah, seperti ini. Jadi di bagian sayap sampingnya desainnya sekarang lebih ramping, lebih kecil, ada logo Yamaha di bagian atas ya, 3D. Sedangkan di bagian bawahnya, nah untuk pemisahnya tengah menggunakan plastik kasar, sisanya ke bawah kembali menggunakan plastik halus warna putih seperti ini. Sedangkan untuk yang versi lamanya, nah seperti ini dia lebar. Nah, di bagian tengah ke bawah ini menggunakan bahan plastik kasar. Ini salah satu kekurangan di versi yang lama. Jadi biasanya bahan plastik kasar itu gampang kusam ya, lama-kelamaan untuk warnanya. Jadi hitamnya bisa pudar. Kemudian ada logo Yamaha. Nah, untuk logo Yamaha-nya dia di tengah sini. Sedangkan yang versi barunya dia ada di atas teman-teman. Kemudian untuk yang versi lama, dia lakukannya seperti ini desainnya. Ada sen di bagian bawah. Kemudian di bagian undercoil-nya kembali menggunakan bahan plastik halus ya. Nah, penampakannya dari bagian samping jika kita bandingkan kurang lebih akan seperti ini. Nah, terlihat lebih ramping yang versi barunya teman-teman ya. Kemudian turun ke bagian kaki-kaki untuk yang versi lama. Nah, yang versi lama di bagian fender dia full plastik halus. Nah, seperti ini desainnya lancip kanan kiri jadi seperti telinga Batman. Untuk suspensinya teleskopik. Nah, kuping sampingnya ini tidak terlalu turun ke bawah.
jadi hanya sebatas ini saja. Suspensinya teleskopik, dicat menggunakan warna hitam di bagian tabungnya. Kemudian di bagian velgnya, nah di bagian velg ini sama sekali tidak ada perubahan dari yang lama ke baru teman-teman. Cuma bedanya untuk yang versi S di NMAX generasi yang sebelumnya, velgnya ini menggunakan warna emas dengan desain velg berbentuk V, total ada 6 palang ya. Bannya ukurannya masih sama 110/70, ringnya 13 teman-teman. Ini penampakan dari bagian kaki-kaki sisi sebelah kiri untuk NMAX lama. Sedangkan ini dia untuk yang versi terbaru. Jadi untuk yang versi terbaru DNA-nya ini mirip dengan kakaknya X-Max 250 teman-teman. Jadi di bagian tengahnya plastik kasar warna hitam. Sama dia ada lekukan di bagian tengah tapi tidak terlalu naik seperti yang versi lama. Nah dia lebih landai. Nah kupingnya yang baru dia lebih turun ke bawah. Nah mentok sampai ke ujung bawah ya daripada suspensinya. Jadi sama-sama teleskopik. Velgnya desainnya tidak ada berubah. Hanya saja di versi Neo S ini warnanya hitam. Jadi tidak ada warna yang spesial. Beda dengan yang S generasi sebelumnya justru malah velgnya menggunakan warna emas. Ukuran ban sama 110/70 ring 13, IRC mereknya juga masih sama. Kemudian di bagian pengereman antara yang versi lama dengan yang versi baru juga tidak ada perubahan. Disnya seperti ini non-wave. Nah, tidak ada lekukan di bagian permukaannya. Di bagian tengah ada grid dan sensor kecepatan. Kaliper masih sama menggunakan 1 piston. Ini untuk yang versi lama, sedangkan ini yang versi terbarunya. Nah, seperti ini. Tampilan disnya hingga ke bagian kaliper masih sama persis. Dia perbandingannya antara yang versi lama dengan yang versi terbaru. Di bagian kaki-kakinya masih sama persis teman-teman ya. Kemudian di bagian dek depan, nah di bagian dek depan mengalami perubahan. Yang versi lama seperti ini plastik kasar, ada kisi-kisi di bagian kiri dan kanan. Nah bedanya di versi lama dia polos. Nah jadi tidak bermotif atau tidak bertekstur. Sedangkan di versi yang terbaru dia punya tekstur ala-ala karbon resin. Nah seperti ini. Ya, jadi ada teksturnya dia di bagian permukaan plastik kasarnya. Sama-sama ada kisi-kisi di bagian kiri dan bagian kanannya, teman-teman. Nah, kurang lebih perbandingannya seperti ini. Dari bagian depan sisi sebelah kiri antara NMAX generasi sebelumnya dengan terbaru 2024. Nah, cakep yang mana nih menurut kalian? Tulis di kolom komen ya. Nah, lanjut sekarang kita bandingkan ke bagian kokpitnya. Nah, di bagian kokpit ini berubah total jika kita membandingkan antara yang lama dengan yang baru. Pertama kita bandingkan dari cover stangnya ya. Jadi untuk cover stangnya yang lama dia terlihat lebih simple. Full plastik kasar, hitam seperti ini, teksturnya seperti kulit jeruk. Kemudian di bagian tengah ada cover lagi seperti layer menumpuk menggunakan warna abu-abu kecoklatan, ada logo Yamaha. Nah seperti ini. Sedangkan yang versi terbaru, nah teman-teman bisa lihat tampilannya lebih terkesan sporty ya. Jadi sama plastik kasar, cuma bedanya di sini ada beberapa sekatan. Nah seperti ini garis-garis. Ada motif lekukan kiri dan kanan warna abu-abu dan ada logo Yamaha juga 3D di bagian tengahnya. Ini yang versi barunya, terlihat lebih fresh dan lebih keren ya jika dibandingkan dengan yang versi lamanya seperti ini teman-teman. Nah yang lama lebih simple. Kemudian tombol-tombol di bagian stangnya di versi lama ada tombol menu di depan, lampu jarak jauh, jarak dekat, ada sen dan klakson. Di sebelah kanan ada starter, ada hazard dan triple S. Sedangkan yang versi baru, nah posisi tombol menunya sekarang berubah, yang awalnya di depan sekarang di dalam sini. Ini ya tombol menu, lampu jarak jauh, jarak dekat, sen, klakson. Di sebelah kanan ada starter, ada hazard dan triple S, sama ya. Nah sekarang kita lihat di bagian speedometernya. Jadi speedometernya sama-sama digital, tapi tampilan yang baru ini terkesan lebih modern dan lebih mewah, walaupun belum TFT ya. Nah yang lama seperti ini, jadi banyak yang bilang katanya speedometer NMAX generasi yang sebelumnya mirip dengan kalkulator karena nyalanya warna putih seperti ini. Nah di bagian sebelah kiri ada indikator bahan bakar, kanannya temperatur, indikator jam, kecepatan, kemudian ada odo yang bisa kita rubah ya melalui tombol menu, bisa ke indikator baterai, oil, V-belt, kemudian ada trip 1, trip 2. Nah seperti ini. Dia tampilannya lebih simpel, kanan kiri ada indikator sen, ada tulisan Yamaha seperti ini, kemudian ada beberapa indikator lain di bagian atas seperti lampu jarak jauh, engine check, keyless ada di bagian atasnya. Nah penampakannya seperti ini dari speedometer NMAX yang lama teman-teman. Sedangkan jika kita lihat di versi terbarunya, nah sekarang lebih mewah dia karena menggunakan nyala warna biru dongker seperti ini. Nah biru gelap ya. Ada indikator jam di bagian atas, ECO sebelah kanan, kemudian ada indikator bahan bakar, trip yang bisa kita rubah melalui tombol menu. Jadi bisa ke indikator baterai, oil, V-belt,
Odo. Jadi sebenarnya menunya sama teman-teman. Di bagian tengah ada indikator kecepatan. Jadi menu sama tapi hanya tampilannya yang sekarang berbeda, lebih mewah ya. Sennya juga masih sama indikatornya kanan kiri seperti yang versi lama, hanya saja dikemas dengan tampilan yang lebih oke. Nah seperti ini. Indikator seperti engine check keyless ada di bagian atas, kemudian ada tulisan Yamaha kecil di bagian atas. Frame-nya hitam, sisanya plastik kasar. Jadi penampakannya untuk yang versi terbaru seperti ini, sedangkan ini yang versi lama. Nah buat kalian yang suka ngatain speedometernya mirip kalkulator, sekarang sudah dirubah jadi lebih mewah ya. Nah seperti ini. Nah yang baru ini yang lama. Jadi kalau kalian suka yang mana nih, coba tulis di kolom komen ya. Nah lanjut di bagian dashboard ya. Di bagian dashboard teman-teman, untuk bagian dashboard ini yang versi lama seperti ini. Jadi di sebelah kiri ada laci penyimpanan terbuka, ukurannya cukup luas, ada power charging atau power outlet, belum tipe USB. Di bagian tengah ada knob, jadi sudah smart key di versi S ini. Ada 2 tombol fuel dan seat untuk membuka tangki dan joknya ya. Nah tapi di versi S keyless ini teman-teman, untuk yang generasi sebelumnya, ini tidak ada fitur Y connected ya. Fitur Y connectednya tidak ada. Kemudian di bagian sebelah kanan ada laci penyimpanan tertutup, ukurannya tidak terlalu luas ya, dan tidak terlalu dalam. Ini waterproof ya. Sedangkan jika kita bandingkan dengan yang versi barunya, nah sebenarnya dari susunannya sama. Di sisi sebelah kiri ada laci penyimpanan terbuka, ukurannya luas, ada power charging juga, belum tipe USB. Kemudian di bagian tengah ada keamanan, sudah smart key atau keyless. Ini dia penampakan knopnya sama-sama hitam. Kemudian ada tombol fuel dan seat sama ya. Di sebelah kanan juga ada laci tertutup, ukurannya juga sama dengan yang versi lamanya. Jadi tidak ada perubahan ya. Secara ukuran ini sama persis 11-12. Nah desainnya di bagian tengah juga mirip-mirip, jadi dia ada tambahan layer di bagian tengah, plastik halus seperti ini. Ini yang versi barunya, sedangkan ini yang versi lamanya. Nah seperti ini. Cuman bedanya untuk yang versi baru, di versi Neo S sekarang sudah ada, ini dia Yamaha Motorcycle Connected ya. Nah, atau Y Connected. Sedangkan di versi S generasi sebelumnya dia tidak ada. Untuk tangkinya sendiri, kapasitasnya sama 7,1 liter. Tapi secara look atau tampilan, yang baru lebih mewah. Kita lihat yang versi lama. Nah yang versi lama dia biasa banget teman-teman. Bahannya full plastik kasar, tutupnya ada di bagian tengah seperti ini. Kita coba lihat ya. Nah ini dia penampakannya ketika dibuka untuk yang versi lama. Sedangkan yang versi baru, nah teman-teman bisa lihat dari luar saja. Tampilannya lebih mewah, jadi kanan kirinya ke belakang plastik kasar, tengahnya halus. Nah sekarang di bagian tutupnya plastiknya halus, tidak lagi plastik kasar. Warna abu-abu kecoklatan, ketika dibuka seperti ini. Jadi tampilan dalamnya ini masih sama. 11-12. Kemudian teman-teman kita bandingkan dari bagian area sampingnya. Untuk area sampingnya jika kita lihat ini juga 11-12 tampilannya. Ini yang versi lama seperti ini. Nah ini dia di area tengahnya yang desainnya mirip dengan bumerang ya, kecil di bagian depan, ke belakangnya dia lebar. Hanya saja bedanya untuk yang versi baru dia lebih ramping, tidak sampai ke depan. Jadi hanya sebatas ini saja. Nah ke belakangnya ini lebar, sama-sama lebar. Untuk step floor ini juga sangat mirip sekali ya antara yang versi baru dengan yang versi lama. Teman-teman bisa bandingkan, paling ada perbedaan sedikit menurut saya. Jadi yang baru dia lebih panjang. Nah seperti ini kelihatan lebih panjang. Untuk lebarnya kurang lebih sama. Di bagian belakangnya juga mirip-mirip ya. Dibalut dengan karet anti slip jadi supaya tidak licin ketika diinjak. Nah kita akan lihat dari sisi sebelah kiri. Ini dia perbandingannya antara bagian decknya hingga ke bagian step floornya. Ini yang versi lama, sedangkan ini yang versi barunya. Nah teman-teman bisa bandingkan kurang lebih seperti apa. Lanjut ke bagian jok. Untuk bagian jok juga bentuknya dan ukurannya masih 11-12. Jadi di versi S ini, versi lama, polos, sama sekali tidak ada jahitan, hitam. Di bagian tengahnya ada gundukan pemisah antara bagian depan dan belakang. Yang versi lama seperti ini, sedangkan ini yang versi barunya. Nah versi barunya dia teksturnya bintik-bintik ya. Ukuran desainnya sama, jadi di versi Neo S dia tidak ada pemanis jahitan. Kemudian untuk tampilan behel juga mirip-mirip, walaupun ada perbedaan. Jadi untuk yang versi lama dia lebih terlihat besar, lebih gendut ya behelnya, sedangkan yang versi barunya lebih ramping. Nah tapi desainnya masih mirip-mirip sih, 11-12 ya. Ini yang versi barunya, sedangkan ini yang versi lamanya. Nah untuk kapasitas bagasi juga 11-12 di 25 literan. Nah kurang lebih seperti ini penampakan bagasi dari NMAX lama. Bisa masuk helm, harus dibalik ya, ukuran besar pun bisa. Sedangkan ini yang versi terbarunya. Nah versi terbarunya seperti ini ketika dibuka. Tuh ya tampilannya sama persis di bagian bagasinya teman-teman. Cuma bedanya ini dia, untuk yang versi baru plastik kasarnya punya tekstur ala-ala karbon resin. Nah seperti ini, lebih mewah ya.
sedangkan yang versi lama dia polos. Nah, untuk aki posisinya sama, ada di depan bagasinya. Nih ya, baik yang lama atau yang baru. Oke, kemudian di bagian bodi samping kita bandingkan bodi sampingnya. Untuk area bodi sampingnya, jika kita lihat dari samping seperti ini, jadi untuk yang versi lama dia terlihat lebih simpel teman-teman ya, lebih simpel. Di area tengah sini ada tambahan plastik kasar seperti layer hitam, ke belakangnya dia mengecil, jadi lebar dari depan kemudian ke belakang mengecil. Ada emblem NMAX 155. Nah, warnanya semuk seperti ini. Sedangkan untuk yang versi baru, jika kita lihat, dari bagian depan dia kecil teman-teman, justru ke belakang dia besar. Ini ya plastik halusnya ya, kecil ke belakang besar, ada tulisan NMAX tapi tidak ada stripping 155. Warnanya juga sama, semuk emblemnya. Di bagian tengahnya sini juga konsepnya sama, jadi ada plastik kasar, teksturnya seperti kulit jeruk. Nah, oke ya, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita bandingkan di bagian bodi belakangnya teman-teman, atau bagian stop lampnya. Ini dia untuk bagian stop lampnya. Yang versi baru, ini yang versi lama. Jadi untuk yang versi lama, dia desainnya lebih simple. Jadi di bagian samping dia lebar, ke tengah dia mengecil. Stop lampnya LED dibalut dengan mika berwarna merah, tapi sennya masih bohlam. Nah, sennya ini menyatu ya, yang versi lama. Kemudian ada tambahan plastik halus di bagian bawah. Jadi menurut saya memang secara desain belakang ini kurang. Jika dibandingkan dengan versi baru, nah yang versi baru ini cakep banget teman-teman. Dia menggunakan full LED. Jadi untuk bagian belakang plastik kasar hitam. Stop lampnya dia terpisah seperti mata, kanan kiri modelnya garis, tidak dibalut dengan mika merah. Nah, jadi warnanya semuk tapi ketika direm dia merah nyalanya. Kemudian di bagian tengahnya ada logo Yamaha 3D. Yang baru sekarang sennya terpisah, ada di bagian bawah. Nah, yang lama dia akan menyatu ya. Lihat tampilannya masih jadul, sedangkan yang baru lebih modern dan lebih garang teman-teman. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian di bagian fender ini sama sekali tidak ada perubahan jika kita lihat, masih sama. Ada mata kucing di bagian atas kuning, ada lampu penerangan plat nomor, dan mata kucing lagi di bagian bawah. Ini untuk bagian fendernya yang baru, sedangkan ini yang lamanya. Sama persis ya. Dan sekarang kita bandingkan di bagian stop lampnya, antara yang lama dengan yang baru. Nah, seperti ini teman-teman. Ini untuk yang lama dan ini yang baru. Kalian lebih suka yang mana nih? Tampilan belakangnya, antara yang versi lama dengan yang versi baru. Coba tulis di kolom komen ya. Nah, lanjut ke sektor mesin. Untuk mesinnya 11-12, karena memang untuk yang versi baru pun di versi Neo S itu belum turbo ya. Jadi menggunakan mesin injeksi 155 cc berpendingin cairan atau radiator. Untuk kapasitas mesin di 1 literan sudah dibekali dengan teknologi VVA atau Variable Valve Actuation. Kemudian sudah ada fitur traction control. Tampilan step belakangnya seperti ini, model klik bahan aluminium. Tampilan di bagian CVT dan filter udara. Nah, ini dia full hitam dibalut dengan cover plastik. Desain belakangnya bulat, untuk filternya dia melengkung ke belakang panjang. Nah, seperti ini. Ini yang versi lama dan ini yang versi baru. Jadi jika kita lihat tampilan dari step belakangnya, cover CVT dan cover filter udara ini sama persis. Nah, untuk yang terbaru ini menggunakan mesin Lexi LX155 ya. Nah, tapi secara basis masih sama mesinnya. Kemudian di bagian suspensi belakang sama-sama double shock dan sudah shock tabung. Hanya saja bedanya untuk yang versi lama tabungnya menggunakan warna emas muda seperti ini. Nah, ini biasanya menyesuaikan warna motornya, karena ini yang silver biasanya emasnya lebih muda, tapi kalau warnanya gelap biasanya agak gelap ya. Nah, seperti ini penampakan dari suspensi belakangnya. Sedangkan untuk yang versi barunya, nah dia lebih gelap. Ini dia penampilan dari suspensi belakang double shock dengan shock tabung warna coklat keemasan, lebih gelap warnanya. Kemudian tampilan velgnya sekali lagi sama, tidak ada perubahan. Ini yang baru. Ini yang lama dan ini yang baru, sama persis ya, hanya di warnanya saja yang berbeda. Untuk ban belakang juga sama ukurannya. Untuk yang lama ya 130/70 ring 13. Untuk yang barunya kita lihat, ini dia untuk ukurannya, dia menggunakan 130/70 ring 13. Jadi ukurannya sama ya, tidak ada perbedaan. Oke, kemudian di sisi sebelah kanan jika kita lihat di bagian cover radiator dan knalpot juga tidak ada perubahan teman-teman. Ini yang versi lamanya seperti ini tampilan dari cover radiatornya, kalian bisa nilai sendiri. Knalpotnya naik ke atas, tidak ada end cap di bagian ujung. Covernya, cover mufflernya yang versi lama dan ini yang versi baru. Tuh ya, sama persis ya. Cover radiatornya sama persis, kemudian knalpotnya juga sama persis. Desain ukurannya sama, desain cover mufflernya juga sama. Swing armnya sama-sama hitam glossy baik yang baru maupun yang lama. Ini dia, jadi tidak gampang kotor ketika terkena noda. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian pengereman belakang juga sudah disc brake ya.
Disc brake depan belakang, kaliper menggunakan 1 piston. Ini yang versi barunya, sedangkan ini yang versi lamanya. Jadi sama persis teman-teman ya, di bagian kaki-kaki belakang, kemudian tampilan CVT, filter udara, sampai ke knalpotnya ini sama persis antara yang lama dengan yang baru. Nah sekarang kita lihat full pencahayaannya antara yang versi baru dengan versi lamanya. Kita nyalakan hazardnya juga teman-teman, biar kalian bisa menilai tampilannya seperti apa, perbandingan antara yang lama dengan yang baru. Ini tampilan kokpit untuk yang versi lama, ini yang versi baru, lebih mewah. Kemudian tampilan dari stop lampnya, ini yang versi lama seperti ini, yang versi baru seperti ini. Wih, lebih sangar ya. Kemudian kita akan bandingkan dari belakang, sisi sebelah kiri. Ini dia antara yang lama dengan yang baru. Kemudian kita lihat dari bagian samping kiri depan. Nah, kurang lebih seperti ini perbandingannya antara yang lama dengan yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri yang baru terlihat lebih ramping ya bodi depannya. Jadi menurut kalian lebih oke yang mana nih teman-teman, antara NMAX versi lama dengan terbaru 2024? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen.